hanya PSI yang tolak pertanggungjawaban APBD DKI 2021. Partai caper atau benar? Partai Solidaritas Indonesia adalah satu-satunya partai yang menolak penutupan anggaran APBD 2021 di DKI Jakarta. Menurut Partai Solidaritas Indonesia, alasan mereka menolaknya adalah masih bisa diperbaiki dan direvisi soal pertanggungjawaban tersebut. Kenapa sih partai ini mau beda sendiri dan selalu mau anti-mainstream? Sebenarnya, buat saya ini bukanlah tindakan anti-mainstream yang asal ingin benar saja. Sebuah fraksi partai bisa menolak anggaran tersebut dan penutupan pertanggungjawabannya karena memang mereka memiliki hak dan punya alasan tertentu tentunya. Yang pasti alasan tersebut bukanlah mengada-ngada dan dianggap hanya untuk cari panggung. Bukan masalah cari panggungnya juga sebetulnya, tapi ada alasan yang masuk akal di balik penolakan tersebut. Alasan pertama adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta terhadap pembayaran dari PT Transjakarta dari APBD sejak ratusan miliar. Adanya hal yang janggal ini membuat Antoni Winsa yang merupakan kader PSI di DPRD DKI Jakarta mewakili partai menolak anggaran gak jelas tersebut. Lalu yang kedua, pertanggungjawaban laporan keuangan Formula E yang juga tidak jelas membuat Partai Solidaritas Indonesia dengan tegas menolak hal ini. Laporan pertanggungjawaban anggaran pembelanjaan daerah pada tahun 2021 memang kelihatan sangat janggal dan sebetulnya sudah diberitakan dengan begitu gegap gempita sebelum-sebelumnya. Tapi saya curiga anggota DPRD DKI Jakarta secara mayoritas merasa tidak ada yang masalah atau tidak perlu dipermasalahkan kelebihan bayar yang begitu tinggi di DKI Jakarta. Atau saya curiga jangan-jangan anggota DPRD DKI Jakarta banyak yang menerima kopekan dari kelebihan bayar tersebut. Atau lebih jauh lagi, hanya Partai Solidaritas Indonesia yang gak dapat jatah sehingga mereka protes. Tapi bagaimanapun juga, saya sangat mengapresiasi langkah dari anggota Partai Solidaritas Indonesia untuk komitmen mereka membela uang rakyat dan menghancurkan kesombongan Anies Baswedan yang begitu jahat dan begitu diduga banyak penyelewengan dan penyimpangan anggarannya. Bagi saya, apa yang menjadi langkah dari Partai Solidaritas Indonesia harus kita dukung sebagai skala yang bisa diperbesar ke nasional. Anggaran daerah saja bisa ratusan miliaran loh. Bagaimana dengan anggaran negara? Maka, kita harus pastikan Partai Solidaritas Indonesia ini di tahun 2024 nanti mendapatkan kursi yang banyak di DPR Republik Indonesia. Perlawanan mereka terhadap kejanggalan anggaran dan juga intoleransi dan terorisme sangatlah jelas. Bahkan dugaan korupsi pun juga digas oleh partai ini. Semoga saja PSI ini tetap amanah dan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan rakyat dan terus-menerus menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia. Berharap sekali PSI bisa hancurkan partai-partai gurem macam Nasdem, PKS, PAN, Gelora, dan lain-lain. Jangan anggap enteng perjuangan PSI. Mereka partai yang matang dan berproses pakai waktu. Bukan partai kaleng-kaleng atau karbitan. Mereka punya sistem saringan yang kalau mau dikata ketat dan mantap.